Apakah sudah ada pembahasan terkait, pihak terkait dari pemerintahan seperti apa tentang kekhawatiran ini, Pak Mengki? Jadi kita ada pengusaha alat kesehatan juga, ada Mhm. asosiasi alat kesehatan, juga ada Mhm. asosiasi pengusaha retail maupun FMCG. Kita sudah bahas memang pemerintah menaikkan PPN itu sah-sah saja, cuma harus Mhm. dipikirkan efek ngerinya nanti ke depan apakah kita mau bertumbuh di atas 5% mungkin agak dipertanyakan. Karena mungkin tadi sudah disebutkan mungkin kita akan tumbuh tapi mungkin di bawah 5% atau 5,5 saja sudah bagus. Nah, itu yang harus dipikirkan apakah pemerintah yang baru ini kan tetap menargetkan akan tumbuh di tahun ketiga, keempat, 8%. Hal itu harus ditumbuh dengan beberapa kebijakan yang harus mendorong para pelaku usaha. Contohnya stimulus-stimulus yang akan diterbitkan atau yang harus dibantu untuk para pelaku usaha agar kita tetap bertahan. Itu aja. Oke, lalu bagaimana menurut Anda dampak kenaikan PPN ini terhadap sektor FMCG begitu ya, Pak? Kalau Khususnya secara keseluruhan di Indonesia begitu secara. Kalau sektor FMCG, seperti saya bilang, kita memang rata-rata tumbuh cukup baik dari tahun sebelumnya. Tapi mungkin dengan adanya PPN ini, saya harapkan sektor FMCG tetap tumbuh, tapi memang tidak bisa signifikan daripada tahun-tahun sebelumnya. Sektor FMCG itu sangat erat dengan kebutuhan rumah tangga dan konsumsi sehari-hari. Sangat peka terhadap perubahan harga. Mereka akan mencari alternatif. Begitu naik, akan naik. Tadi saya cerita telur, saya ulang. Telur itu mungkin kita tetap beli, tapi volumenya jadi sedikit. Berkurang ya. Ya, jadi harus ada dipikirkan efek dampaknya. Mungkin secara PPN naik, tapi secara PPH badan atau perorangan akan turun. Karena pendapatan perusahaan akan turun dari turunnya volume atau turunnya daya beli masyarakat. Oke, untuk proyeksi bisnis PT Multimedika International Tbk, Pak, di tahun 2025 kita sebentar lagi sudah mau masuk Ya. tahun baru, ini seperti apa? Jadi proyeksi kita tahun depan kita akan melakukan banyak inovasi dengan melakukan banyak peluncuran produk. Tapi memang kita sudah melihat itu dari tahun lalu. Oke. Jadi kita sudah melakukan repackaging. Tadinya masker kita box, kita jual saset. Sekarang dari volume kita yang jumbo, baby diaper kita akan keluarkan yang kecil. Bahkan malah yang saset, yang retail. Bahkan kita keluarkan, nanti kita akan keluarkan di tahun depan mungkin satu saset isi 3. Harga pun kita tekan Rp5.000. Apa akibatnya? Memang kita akan mengejar untuk daya beli masyarakat yang sedang turun. Jadi para pelaku usaha itu harus lebih peka, khususnya MMI, kita sudah melihat itu dari tahun lalu. Dan mungkin size-size dari benda-benda FMCG yang lain memang harus dibuat lebih kecil, agak lebih efisien. Tapi memang tidak mengorbankan dari perilaku konsumen yang tetap ingin belanja. Cuma ya mungkin dampaknya di retail, saya rasa cukup besar. Apalagi sektor FMCG itu akan berdampak luas. Apakah ada rencana ekspansi bisnis untuk MMI? Kita akan melakukan backward integration. Kita pasti akan men-savekan sumber-sumber daya kita. Jadi kalau kita misalkan baby diaper atau popok bayi maupun tisu, kita akan melakukan backward integration dengan mendirikan pabrik. Caranya kenapa? Kita akan menurunkan cost of production, cost of logistik. Dengan mendirikan pabrik, kita akan menghemat dari supply chain kita. Itu yang kita lakukan. Oke, untuk ke depannya dan mulai Betul. di 2025 ya, Pak? 2025 kuartal pertama kita rencanakan akan melakukan ekspansi di industri ini sendiri. Kita harus berbuat sesuatu tidak hanya menjadi distribusi, tapi kita juga menjadi pelaku industri. Dan hal ini harus didukung pemerintah. Mungkin kalau bisa perusahaan luar negeri dikasih tax haven atau free tax, kenapa perusahaan lokal tidak mau? Diberi Jadi mungkin UMKM itu harus dibantu dengan stimulus-stimulus yang terjadi. Baik, Pak Mengki, adakah saran atau kebijakan kalau kita lihat untuk wacana ini ya, PPN 12% Ya. di tahun 2025, ataukah memang ada spesifik begitu ya kebijakan yang memang diinginkan oleh para pelaku usaha di industri FMCG? Saya tidak bisa mewakili semua pengusaha, tapi dari kami yang pelaku bisnis, mudah-mudahan PPN ini saya tidak bilang dibatalkan, tapi kalau bisa ditunda. Kenapa ditunda? Karena kita akan ada festival ya, Nataru, kemudian puasa, Lebaran. Ini titik kritis semua, di mana para pelaku retail maupun pelaku FMCG ini sangat berharap dari momen-momen seperti ini. Kalau bisa, boleh tidak, saran kepada pemerintah, ditunda sampai habis Lebaran. Itu aja, Pak. Jadi mungkin 1 April. Jadi persis 2 tahun dari PPN dari 10% menjadi 11% di 1 April 2022. Menjadi diterapkan di 1 April 2025. Ini baru saran. Kalau bisa memang dibatalkan, tapi kayak saya rasa pemerintah sudah punya agenda dan dana ini sangat dibutuhkan untuk pembangunan, infrastruktur, pendidikan, kesehatan. Saya rasa agenda pemerintah pun sudah padat, tapi
mungkin pelaku retail ini diberi kesempatan, para pelaku FMCG pun diberi kesempatan untuk mengecap dari periode festival ini. Sehingga kita juga bisa mengantisipasi lebih siap dibandingkan sebelumnya. Karena ini kan tadinya baru wacana, tato gong, 1 Januari pasti. Jadi kita harapkan mungkin dikasih periode 6 bulan, ada sedikit jeda, jadi kita bisa berantisipasi. Napas ya, berantisipasi. Iya, betul.